Sofi? 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 Mana sih Sofi? Dari tadi dipanggilin gak nyaut-nyaut. Sofi? Sofi? Kamu lagi ngapain sih? Dari tadi dipanggilin jawab-jawab. Kamu tanam apa, Sofi? Oh, ini Bu. Saya lagi tanam bibit tanaman di sini. Habisnya taman di sini gersang banget, Bu. Sedangkan kan saya seneng banget nanam-nanam kayak gini. Kalau kamu mau nanam apapun di sini silahkan. Tapi urusin dulu kerjaan kamu. Sampai jam segini Rafa belum kamu mandiin. Loh, tapi kan ada Ibu. Ada aja ya alasan kamu. Saya ini lagi ada kerjaan, Sofi. Walaupun kerjaan saya sekarang di rumah, tapi ada sesuatu yang harus saya kerjain. Saya nggak mau tahu ya. Cepet kamu mandiin Rafa. Enggak Bu, saya nggak mau. Bener-bener ya kamu, Sofi. Kamu nggak hargain saya. Kalau kayak gini lama-lama kamu bisa saya pecat. Ibu nggak bakal pernah bisa pecat saya, Bu. Cuma Pak Bara yang bisa pecat saya. Pak Bara yang gaji saya di sini. Aku nggak mau loh Mas, berlama-lama berpura-pura terus jadi babysitter anak kamu. Aku tuh mau milikin kamu tuh seutuhnya. Bukan cuma hati kamu tapi juga raga kamu. Aku juga mau milikin rumah ini beserta isi rumahnya. Sabar. Sebentar lagi kamu akan milikin semuanya dan kamu bisa ikutin apa yang kamu mau. Makanya kamu cepetan singkirin perempuan itu. Aku udah gak sabar banget sampai hari itu tiba, Mas. Rafa, kok kamu sendirian, Nak? Mbak Sofi mana? Kamar sama papa. Di kamar sama Mas Bara. Sayang, kamu udah pulang? Ngapain kamu di sini? Ini Bu, saya tadi barusan bersihin kamar. Soalnya Rafa nggak sengaja numpain toples kue, Bu. Sofi, kamu keluar aja urusin Rafa ya. Baik, Pak. Mas, kamu ngapain berduaan sama babysitter di kamar? Sayang, kamu curiga sama aku ya? Hei, dengerin aku dulu dong. Cuman ada dua wanita dalam hidup aku yang aku cintai. Pertama Intan, yang keduanya kamu. Ngeselin banget sih. Nempel-nempel sama Mas Bara kayak gitu bikin gue cemburu aja.
bikin susu Rafa tuh dia, bukan aku. Aduh, sakit banget. Halo? Kenapa? Kamu mau minta maaf? Karena kamu tadi peluk-peluk istri kamu kayak gitu tadi? Kamu cemburu ya? Itu tadi tuh cuman acting. Daripada nanti kita ketahuan gimana? Sepertinya Sarah udah mulai curiga sama hubungan kita. Ya makanya itu, Mas. Kamu tuh harus segera ambil semua harta almarhumah istri kamu. Aku tuh gak bisa sabar terus. Nanti kesabaran aku bisa habis loh. Iya, udah. Aku tutup teleponnya ya. Telepon dari siapa, Mas? Kok kelihatannya mesra banget? Jangan-jangan kamu punya perempuan lain? Kamu gak usah nuduh gitu dong. Aku ngubungin bengkel langganan aku. Karena besok itu udah jadwal servis mobil aku. Kamu gak percaya nih? Benar kan? Kamu coba telepon. Ngobrol aja langsung. Nggak perlu. Aku percaya kok sama kamu. Jadi kamu merasa kamu salah mengira ada sesuatu yang disembunyikan suamimu di belakang kamu? Awalnya saya merasa bersalah, Mbak. Tapi melihat sikap suami saya, kok saya merasa ada yang nggak wajar antara suami saya dan pengasuh Rafa. Kalau di kantor, saya sering merasa khawatir. Karena itu saya memutuskan untuk memasang kamera pengintai. CCTV? Iya benar, Mbak. Dan apakah kamu menemukan sesuatu di rekaman CCTV itu? Kok posisi kameranya berubah? Jadi benar, kamu sengaja naruh kamera pengintai di rumah ini. Itu buat ngawasin Sofi. Selama kita nggak di rumah, bisa aja dia melakukan sesuatu yang salah. Kamu gak usah banyak alasan, Sarah. Kamu curiga kan sama aku? Menuduh aku selingkuh? Mas, kalau kamu nggak selingkuh, kenapa kamu harus marah? Kenapa kamu tampar aku, Mas? Kamu benar-benar keterlaluan. Aku ini suami kamu. Bisa-bisanya kamu tuduh aku selingkuh. Seumur hidup, saya nggak pernah ditampar oleh siapapun, Mbak. Tapi suami saya ringan tangan. Saya benar-benar tertekan, Mbak. Bukan pernikahan seperti ini yang saya harapkan. Mbak, saya turut prihatin, Mbak. Usia pernikahan kamu masih seumur jagung. Sudah mengalami KDRT. Ya, Mbak. Rasanya saya ingin menyerah saja. Apalagi saya kan gak ada perasaan cinta. Tapi tiap kali saya ingin meninggalkannya, saya nggak punya keberanian, Mbak. Lalu apa, Mbak, yang menghalangi kamu untuk meninggalkan suami seperti itu? Wasiat dari kakak saya. Saya sudah berjanji untuk menjaga Rafa, Mbak. Kalau saya pergi, berarti saya sudah mengecewakan almarhumah kakak saya. Sebenarnya kami dulu adalah yatim piatu, Mbak. Kakak saya yang sudah banyak berkorban untuk mengurus saya sendirian. Oh, sekarang saya jadi paham, Mbak. Kenapa kamu akhirnya menerima untuk turun ranjang itu? Iya, Mbak. Satu-satunya kekuatan saya hanyalah Rafa. Tiap dekat dia, saya merasa tenang. Seperti semua masalah hidup saya hilang. Tapi malam itu,
saya merasa ada yang berbeda dari Rafa, Mbak. Berbeda bagaimana, Mbak? Rafa, kok muka kamu pucat, nak? Padahal badannya nggak panas. Kok aneh ya? Rafa, kamu kenapa, nak? Mas Bara! Mas! Mas Bara! Mas! Mas Bara! Mas! Ya Allah, Mas. Astagfirullahaladzim. Ngapain sini jam berapa teriak-teriak bikin kaget aja? Mas, aku barusan ngecek. Muka Rafa itu pucat dan matanya hitam. Pokoknya nyeremin banget. Aku takut, Mas. Kamu gak usah bercanda ya? Aku nggak bohong, Mas. Muka Rafa tuh bener-bener beda. Aku juga bingung. Apa mungkin Rafa lagi sakit ya? Ayo, kita cek. Yaudah. Kenapa-napa kok? Rafa juga tidur pules. Wajahnya juga biasa aja. Tapi aku nggak bohong, Mas. Tadi aku bener-bener lihat Rafa itu wajahnya pucat. Tapi buktinya Rafa sekarang nyenyak aja, Bu. Tidurnya gak kenapa-napa. Ibu ada-ada aja sih. Lagian saya juga lagi plus-plus tidur. Kamu yang benar-benar keterlaluan ya. Bisa-bisanya kamu jelek-jelekin anak kandung saya. Tega kamu bilang muka Rafa serem. Kamu lupa, kamu ibu sambungnya. Kok bisa sih, Mbak, ada kejadian seperti itu? Saya juga nggak tahu dan bingung banget, Mbak. Parahnya lagi, kejadian ini bukan terjadi hanya sekali, tapi berkali-kali. Sampai saya merasa kejadian ini sangat mengerikan, Mbak. Astaga, Mbak. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Rafa? Nak? Kok kamu belum tidur, sayang? Kita tidur yuk, udah malam. Pergi, kamu pergi. Kamu bukan Rafa, kamu pergi. Pergi. Pergi, kamu bukan Rafa. Pergi. Rafa, aku gak sengaja, maafin mama, nak. Kamu anak jatuh, kamu biarin. Gimana sih kamu? Aku gak sengaja, Mas. Aku tadi dorong Rafa sampai jatuh. Aku gak sengaja, aku bener-bener gak sengaja. Kamu dorong Rafa. Terlaluan kamu bisa ngelakuin itu sama anak saya. Saya ingatkan sekali lagi sama kamu. Sekali lagi kamu ngelakuin ini sama anak saya tidak akan segan-segan untuk mematahkan tangan kamu. Hamparan itu lebih kuat dari sebelumnya. Sama sekali nggak ada rasa kasihan sama saya, Mbak. Saya juga bingung, Mbak. Sampai waktu itu saya butuh laptop.
karena laptop saya ketinggalan di kantor. Jadi saya meminjam laptop kakak saya untuk saya gunakan, Mbak. Syukurlah masih bisa nyala. Ini kan blog pribadinya Mbak Intan. Entah kenapa akhir-akhir ini aku melihat keanehan pada Rafa. Wajahnya pucat dan seram. Ini kan hal yang aku alami juga. Jadi Mbak Intan juga pernah diganggu sama yang tidak terlihat. Mas Bara. Mas. Mas Bara. Mas Bara. Siapa yang dorong aku? Kok gak ada siapa-siapa sih? Ternyata almarhum Mbak Intan juga ngalamin kejadian kayak gini. Oh, ada apa ini sebenarnya? Mas Bara, Mas. Kamu ngapain sih teriak-teriak manggil-manggil? Tadi ada yang dorong aku Mas di tangga. Tapi pas aku lihat nggak ada siapa-siapa. Nah, kamu gak usah ngada-ngada deh. Bener Mas, aku nggak bohong. Aku ngalamin kejadian yang aneh di rumah ini. Sarah, aku udah gak mau denger lagi hal yang gak penting kayak gini. Mas, yang aku alamin ini, almarhum Mbak Intan juga pernah ngalamin. Kamu halu ya? Kamu ngapain bawa-bawa kakak kamu? Udahlah, dia udah tenang di alamnya. Percaya sama aku, Mas. Aku pernah lihat di blognya almarhum Mbak Intan kalau beliau juga ngalamin hal yang sama. Kamu gak usah cari-cari alasan deh. Atau jangan-jangan kamu buat pengalihan ya? Pengalihan biar aku lupa kalau kamu kemarin udah ngedorong Rafa. Mas, aku ini nggak cari-cari alasan ya, Mas. Ini benar-benar terjadi. Capek, Sarah. Aku udah capek. Capek sama kehaluan kamu. Mas, aku nggak bohong, Mas. Saya sedih banget, Mbak. Suami saya nggak percaya sama ucapan saya. Saya bisa merasakan kesedihan kamu, Mbak. Lalu gangguan tersebut, apakah masih ada? Masih, Mbak. Malah semakin banyak. Saya merasa ada yang mengawasi saya. Setiap malam, saya selalu gelisah. Astaga, Mbak. Jadi keadaan semakin memburuk. Bener, Mbak. Karena kurang tidur, saya jadi nggak enak badan pas berangkat kerja. Siang itu, saya izin pulang cepat. Karena saya sakit demam. Tapi apa yang terjadi di rumah benar-benar bikin saya sakit hati, Mbak. Kenapa, Mbak? Ada gangguan lagi?